Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang ditunggu-tunggu umat Islam. Sebelum hari raya tiba, umat Islam akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh dan melakukan banyak amalan baik. Hari Raya Idul Fitri merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Untuk menyambut tamu saat lebaran, seringkali disuguhkan berbagai macam kue kering. Kue kering bak hidangan wajib di tengah-tengah perayaan Idul Fitri. Biasanya, makanan kecil ini disajikan di toples-toples cantik sebagai kudapan teman silaturahmi. Kue kering atau cookies khas lebaran berukuran kecil dan tipis saja, sehingga mudah ditata ke dalam wadah toples bening. Kata cookies berasal dari bahasa Belanda, koke, yang berarti kue kecil. Di Jerman, cookies disebut dengan cakes atau pleasant. Sementara, orang Italia menyebut kue kering dengan nama amarti atau biscotti. Lantas, mengapa kue kering selalu ada di setiap lebaran? Kue kering merupakan salah satu camilan yang sangat identik dengan lebaran. Namun, apakah kalian tahu bahwa sebelumnya camilan khas yang disajikan saat lebaran adalah opak, kue apem hingga rengginang? Bagaimanakah ceritanya sampai kue kering bisa menjadi camilan identik lebaran hingga saat ini? Penasaran soal sejarahnya? Yuk simak bersama. Kue kering ternyata pertama kali ditemukan di Persia yang sekarang lebih dikenal dengan Iran pada abad ke-7. Penemuannya pun terbilang unik karena ketidaksengajaan tukang roti. Saat itu, ada tukang roti yang sedang membuat roti biasa. Namun pemanggangan kue cukup sulit, apalagi soal pengaturan suhu oven. Demi mengetahui suhu oven yang tepat, dijatuhkanlah sedikit adonan ke dalam oven oleh si tukang roti. Tapi siapa sangka kalau hal itulah yang akhirnya menjadi asal mula ditemukan kue kering yang menjadi camilan khas lebaran hingga saat ini. Dari Spanyol menyebar ke Eropa. Kue kering dikenalkan pertama kali di Spanyol karena negara itu menjadi yang pertama kali berhasil ditaklukkan penguasa muslim. Sampai abad ke-14, kue kering akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan di Eropa. Pada abad ke-19, kue kering mulai diproduksi secara massal seiring dengan kemajuan teknologi dalam pembuatan kue. Sekarang, kue kering jadi kudapan wajib dalam setiap perayaan di Eropa. Kue kering dikenalkan di Indonesia pertama kali oleh Belanda pada masa penjajahan. Kue kering yang pertama kali dikenalkan adalah nastar. Awalnya, isian nastar bukan nanas, melainkan blueberry. Namun, karena blueberry sulit ditemukan di Indonesia, akhirnya digantilah dengan nanas. Semenjak itu, camilan khas untuk lebaran bukan lagi sagu, tepung beras atau ketan, melainkan kue kering yang kini banyak sekali variannya. Tradisi menyajikan kue kering baru muncul saat masa kolonial Belanda. Interaksi antara Belanda dengan masyarakat Indonesia pada abad ke-19 hingga 20 melahirkan penyerapan budaya Eropa ke dalam budaya Indonesia. Hidangan lebaran ini tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial budaya masyarakat Bumi Putra, masyarakat Islam Indonesia dengan orang-orang Eropa. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Indonesia mulai terpengaruh budaya kuliner Belanda dan mengalami perubahan selera. Bahkan menurut Fadli, penyajian kue-kue kering di hari raya juga dapat menunjukkan derajat sosial seseorang. Saat itu, masyarakat Indonesia menengah ke atas sudah tak mau lagi menyajikan makanan-makanan tradisional yang terbuat dari sagu, tepung beras, tepung ketan, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia mulai merasakan kue tradisional itu teksturnya lengket kemudian tidak awet. Namun jika kue-kue kering disajikan berhari-hari pun, berminggu-minggu pun akan tetap awet untuk disajikan termasuk dalam momen lebaran. Hingga akhirnya, pedagang muslim menyebarkan kue kering ke berbagai wilayah yang menjadi persinggahan selama berdagang. Salah satunya Eropa. Sekitar abad ke-14, barulah kue kering mulai dinikmati berbagai kalangan. Seperti pada 1596 di Inggris, masyarakat kelas menengah menikmati kue kering berbentuk persegi kecil dengan kuning telur dan rempah. Sejak saat itu, kue kering semakin populer. Terlebih karena bentuknya yang kecil dan daya simpannya yang tinggi. Alasan itulah mengapa kue kering ini sering dijadikan suguhan di hari lebaran. Wah, ternyata ada sejarah menarik ya di balik kue kering di hari lebaran. Kalau di rumah kalian, kue kering apa nih yang wajib ada di setiap momen lebaran? Cerita di bawah ya.
Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.